negara itu sudah berkeadilan menegakkan hukum. Sedangkan lemahnya sebagian lembaga hukum di Indonesia merupakan negara hukum. Setiap tindakan penyelenggaraan negara atau kejahatan mesti didasarkan oleh hukum. Penting untuk diakui bahwa permasalahan keadilan hukum adalah isu yang kompleks dan bisa menjadi faktor penting di balik banyaknya skandal dalam sebuah negara. Di Indonesia, kelemahan dalam sistem hukum dapat menyebabkan beberapa konsekuensi serius, termasuk meningkatnya insiden skandal audit. Dua perusahaan besar BUMN di Indonesia, yaitu PT Waskita Karya dan Wika, diduga melakukan manipulasi laporan keuangan. Pasalnya, laporan keuangan kedua PT tersebut tidak sesuai dengan kondisi real karena mereka selalu menyebutkan bahwa selalu mendapat keuntungan, padahal cash flow perusahaan tidak pernah positif. Ini terkuak ketika Wakil Menteri BUMN 2, Kartika Wirjoatmojo mengungkapkan kecurigaannya itu saat menghadiri rapat dengan Komisi BI. Indikasi manipulasi laporan keuangan Waskita Karya dan Wijaya Karya terendus setelah bank curiga ada ketidaksesuaian tagihan pada saat restrukturisasi kredit dua perusahaan konstruksi plat merah itu. Terungkapnya kasus ini yang terjadi jauh setelah laporan keuangan dua perusahaan itu terpampang di bursa harus menjadi perhatian tersendiri mulai dari 2020. Isunya tata kelola keuangan. Tata kelola keuangan memang PR saya dengan Bu Nelly karena memang di beberapa karya seperti Waskita, seperti Wika ini memang pelaporan keuangan juga tidak sesuai dengan kondisi real. Artinya dilaporkan untung bertahun-tahun padahal cash flow-nya tidak pernah positif sebenarnya. Nah, ini memang ada isu di dalam pelaporan keuangan. Nah, kita sedang investigasi soal tadi Waskita. Sebenarnya tidak hanya itu, PT Waskita Karya sudah diambang kebangkrutan. Terlihat dari utang yang membengkak, saham yang berpotensi delisting dari bursa, dan sukuk yang gagal bayar. Taktik manipulasi yang digunakan Waskita dan Wika relatif sederhana. Mereka mengakali pembukuan dengan menyembunyikan setumpuk tagihan dari vendor sejak 2016. Raibnya, liabilitas tersebut membuat beban utang menciut dan kondisi keuangan mereka seolah-olah sehat meski keduanya tengah terbelit kesulitan finansial. Pada 2020, Wika disebut meraup laba bersih 322 miliar. Lalu raihan itu turun menjadi 214 miliar di tahun berikutnya dan merosot menjadi 12,5 miliar pada 2022. Sedangkan Waskita mencatatkan penurunan rugi bersih dari 9,28 triliun pada 2020 menjadi 1,67 triliun pada 2022. Tercatat, total akumulasi kerugian Waskita per 31 Maret 2023 mencapai 10,31 triliun. Dengan adanya laporan tersebut, kedua PT ini akan mengikuti peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Badan Pengawas OJK. Waskita mendukung langkah BUMN untuk memperbaiki kondisi menjadi lebih baik.